Kualitas udara Jakarta hari ini tercatat sebagai yang terburuk di antara kota-kota besar di dunia. Berdasarkan pantauan Kompas TV, udara Jakarta sore ini masih tampak berkabut akibat polusi. Kemacetan yang menyumbang polusi tampak di sejumlah ruas jalan seperti kawasan perkantoran Sudirman dan Bundaran Hotel Indonesia. Sebagian warga Jakarta juga mengenakan masker untuk melindungi diri dari paparan polusi. Berdasarkan situs iqr.com yang memantau kualitas udara di kota-kota besar, indeks polusi di Jakarta hari ini pukul 14 mencapai 0,176 atau berkategori tidak sehat bagi makhluk hidup. Situs itu merekomendasikan warga mengenakan masker saat beraktivitas. iqr.com juga mencatat polusi udara di Jakarta hari ini merupakan yang terburuk di dunia. Rata-rata indeks kualitas udara Jakarta di 0,160. Setelah Jakarta ada Dubai, Uni Emirat Arab, Kampala, Uganda, Johannesburg, Afrika Selatan, dan Doha, Qatar. Saudara, petugas pemadam kebakaran DKI Jakarta melakukan penyiraman air di sejumlah ruas jalan protokol di DKI Jakarta. Penyiraman dilakukan upaya pengendalian polusi udara saat musim kemarau. Penyiraman di ruas jalan protokol di sepanjang Jalan Gatot Subroto mulai kawasan Uki Cawang, Jakarta Timur hingga ke ruas Jalan Selipi Raya, Jakarta Barat. Sejumlah unit mobil damkar dengan ukuran 10.000 liter diturunkan melakukan penyiraman. Rencananya penyiraman dilakukan 2 kali sehari sebagai respons kualitas udara Jakarta yang memburuk. Dinas Kesehatan Tangerang Selatan mencatat ada 29.000 lebih warga Tangerang Selatan terserang penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA imbas dari dampak polusi udara. Kepala Dinas Kesehatan Tangerang Selatan, Alin Hendalin Mahdaniar, menjelaskan 29.000 kasus ISPA tercatat dari Januari hingga Agustus 2023. Penderita ISPA di Tangerang Selatan didominasi warga berusia 15 tahun ke atas, sementara gejala yang diderita tergolong ringan dan sedang. Memang angka ISPA di Kota Tangerang Selatan berdasarkan kunjungan yang sakit di fasilitas kesehatan kami dari Januari sampai dengan Agustus 2023, awal Agustus ya, itu ada sekitar 29.000 sekian tercatat mereka menderita ISPA. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang, Banten melakukan penyemprotan di sejumlah jalan protokol, penyemprotan jalan untuk menekan polusi udara. Penyemprotan dilaksanakan serentak di 8 jalan protokol yang melintas di 13 kecamatan. Penyemprotan jalan raya akan dilakukan setiap hari selama musim kemarau. Kualitas udara DKI Jakarta yang buruk jadi perhatian publik. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengungkap 10 pembangkit tenaga listrik uap bertenaga batubara yang diduga berpotensi menyumbang polusi udara di Jakarta. 10 PLTU diantaranya PLTU Lestari Banten Energi, PLTU Suralaya, PLTU Merak Point Station, PLTU Lontar, PLTU Babelan hingga PLTU Pelabuhan Ratu. Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengklaim sektor transportasi merupakan penyumbang terbesar polusi udara di ibu kota dengan menggunakan bahan bakar 44% di Jakarta. Polusi udara sangat berbahaya bagi kesehatan. Partikel-partikel udara yang kotor bisa menyebabkan sakit kepala dan kecemasan serta gangguan sistem syaraf pusat. Polusi juga menyebabkan iritasi mata, hidung sampai tenggorokan. Bagian dalam tubuh juga terdampak akibat polusi udara, mulai dari penyakit jantung hingga kerusakan paru. Bisa juga menyebabkan gangguan pada hati, darah, limpa, sampai gangguan sistem reproduksi. Memantau polusi udara di Jakarta, kita akan sapa jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Wati, bagaimana pantauan Anda soal polusi udara di Jakarta sore ini? Apakah masyarakat banyak yang menggunakan masker dan Anda belum pakai masker, Wati? Iya, Livi dan juga saudara, memang saat ini dari tempat saya melaporkan ini untuk kondisi udara memang terlihat dan terpantau berkabut dan juga abu-abu ini akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, Bimo Wicaksana. Dapat dilihat, Livi dan juga saudara, ini merupakan situasi di kawasan Sudirman dan dapat dilihat gedung-gedung ini terlihat sangat tidak jelas atau buram seperti itu, dan juga kita lihat
adanya antrian panjang atau ini kemacetan dari kendaraan, yang dimana ini diduga menjadi sebagai penyebab utama dari tingginya polusi udara yang ada di Jakarta. Memang dari pantauan kami pun untuk dari masyarakat pun sudah ada dan juga sudah lebih banyak menggunakan masker, namun beberapa juga terlihat tidak menggunakan masker. Dan juga ini memang patut kita khawatirkan saat ini, di mana memang polusi udara sangat buruk di Jakarta, terkhususnya beberapa minggu terakhir, di mana dari indikator IQR itu memperlihatkan dari pukul 17 tadi saya sempat memantau itu pada level tidak sehat bagi kelompok sensitif, itu berada di level 118, ini berada di ranking 5 global. Dan ini memang memperlihatkan bahwa kualitas udara di Jakarta ini memang sangat buruk. Ini patut dikhawatirkan karena salah satu dari indikator indeks dari kualitas udara itu adalah kandungan partikel halus atau PM2,5, di mana di Jakarta ini sendiri tercatat sebesar 96,8 mikrogram per kubiknya. Ini memang tergolong sangat buruk. Adapun dari penyebab munculnya polusi udara yang sangat tinggi di Jakarta ini ada beberapa penyebab, yang salah satunya yang saya sebutkan tadi merupakan emisi dari kendaraan bermotor dan juga dari industri energi, perumahan, manufaktur industri, dan juga kegiatan komersial gedung. Dari Presiden Joko Widodo menyebutkan ada 3 kategori dari tingginya polusi udara di Jakarta ini, itu adalah kemarau yang panjang beberapa bulan yang lalu hingga sekarang, dan juga dari gas emisi transportasi, juga industri yang menggunakan batu bara. Dari Dirjen Pengendali Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KHLK itu menyebutkan bahwa yang paling berkontribusi adalah kendaraan bermotor. Di samping itu untuk dari pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara ini yang berlokasi di Jabodetabek ini dinilai tidak terlalu signifikan memberikan dampak terhadap kualitas udara yang di Jakarta ini. Namun ini menjadi perdebatan di masyarakat, di mana juga dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup juga akan tengah menggodok pajak pencemaran lingkungan. Dan juga selain itu adanya persyaratan uji emisi kendaraan untuk perpanjangan STNK dan juga pembayaran saat pembayaran pajak kendaraan. Dan ini saat ini pun hari ini merupakan hari pertama dari uji coba untuk dari tilang uji emisi kendaraan, yang ini di mana bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk menguji emisi kendaraan, yang dimana dalam rangka untuk mengurangi polusi udara yang ada di Jakarta ini. Ini dalam hal ini memang menjadi perdebatan di masyarakat, di mana masyarakat menilai ini pemerintah memberatkan dan juga membebankan kepada masyarakat, di mana pemerintah dinilai tidak memperbaiki hulu dari polusi udara ini, malah memperbaiki hilirnya, di mana solusi yang dianggap oleh masyarakat yang diberikan oleh pemerintah ini tidak terlalu solutif, di mana salah satunya merupakan work from home bagi ASN yang berada di Jakarta yang berlaku dari tanggal 21 Agustus kemarin hingga 21 Oktober mendatang. Ini menurut masyarakat ini tidak terlalu efektif, dan juga di mana juga pemerintah menyebutkan bahwa salah satu penyebabnya merupakan emisi dari kendaraan yang beroperasi di Jakarta ini. Ada solusi-solusi lain yang diberikan oleh pemerintah, yaitu adanya tadi saya sebutkan adalah tilang uji emisi kendaraan, dan juga penyemprotan jalan-jalan protokol di beberapa jalan protokol di Jakarta, dan juga hingga mengarahkan masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik. Ini menjadi salah satu dari solusi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk mengurangi polusi udara yang sangat tinggi di Jakarta ini. Dan juga dari solusi jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang diberikan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu adanya rekayasa hujan, pengawasan industri, dan pembangkit listrik. Ini solusi ini memang dianggap masyarakat memang belum solutif, di mana tadi saya sebutkan bahwa ini pemerintah berfokus pada hilirnya, di mana memberikan solusi sudah terjadinya polusi yang sangat buruk di Jakarta, dan bukan mencari penyebab yang sebenarnya. Ini masih menjadi pertanyaan, apa sebenarnya penyebab dari tingginya polusi di Jakarta? Apakah benar dari kendaraan bermotor yang memiliki emisi kendaraan yang sangat tinggi, atau memang dari PLTU yang menggunakan batu bara? Adapun dampak-dampak yang dapat dirasakan oleh manusia jika terdampak langsung dengan polusi udara ini, adanya asma, infeksi saluran pernapasan akut, dan juga peradangan, gangguan paru-paru seperti pneumonia, dan juga gangguan kulit hingga gangguan mental. Ini menjadi
banyaknya dampak-dampak yang diberikan atau banyaknya dampak yang berdampak ke tubuh kita jika ini terpapar langsung oleh polusi udara. Dan juga ini sangat rentan terhadap kaum-kaum rentan seperti bayi, anak-anak, ibu hamil dan juga lanjut usia. Dan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri menyebutkan bahwa salah satu dari solusi yang diberikan oleh pemerintah yaitu WFH atau work from home ini dinilai tidak terlalu solutif bagi untuk memberikan penanganan pada polusi udara yang sangat buruk di Jakarta ini. Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebutkan bahwa solusi yang mungkin tepat yang akan dilakukan oleh pemerintah yaitu transportasi umum yang memadai untuk bisa menjangkau dari kegiatan yang ada di masyarakat di Jakarta ini. Adapun anjuran untuk kita semua, untuk dari masyarakat dan juga warga Jakarta ini memang harus tetap menggunakan masker walaupun pandemi COVID-19 tidak lagi menjadi pandemi, dan juga walaupun dari anjuran atau kewajiban memakai masker sudah dicabut oleh pemerintah, memang ini diharapkan dan dianjurkan kepada masyarakat dan juga warga Jakarta untuk tetap menggunakan masker di luar ruangan dan juga mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dan jika nantinya sudah merasakan bagaimana rasanya, sudah merasakan gangguan pernapasan, ini langsung menuju atau berkonsultasi kepada tenaga kesehatan. Livi. Terima kasih Mas Rahmawati, jurnalis Kompas TV langsung dari kawasan Sudirman, Jakarta.